Salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tidak terasa almarhum Bapak Oto Rumende 2 tahun meninggalkan keluarga. Jangka waktu 2 tahun maupun beberapa tahun pun bagi seorang anak yang berbakti tidak menghalangi niat baik untuk membalas budi kepada orang yang telah tiada, kepada orang tua yang pernah di tengah-tengah keluarga, yang pernah membesarkannya, pernah membekali dengan bermacam-macam hal sehingga kita bisa mandiri seperti saat ini. Itulah tanda bakti dan tanda hormat. Ketika orang tua kita masih hidup, kita bisa sepenuhnya menyatakan bakti dan hormat, mungkin jauh lebih melegakan dan lebih memuaskan. Di saat orang tua kita masih hidup, ketika kita punya makanan, kita bisa memberi makanan dan langsung dimakan, kita bahagia sekali. Ketika kita punya rezeki, kita ngasih uang, kita pun juga menumbuhkan sikap bahagia. Kemudian kita belikan pakaian, kemudian kita ajak rekreasi ke sana kemari, kita merasakan kebahagiaan itu. Namun bukan berarti setelah orang tua tiada, anak tidak mempunyai kesempatan bakti lagi. Kalau di saat orang tua masih hidup, kita bisa ikut merawat fisiknya, badan jasmaninya. Dengan meninggalnya orang tua kita, kita masih bisa merawat dan sebagai bakti juga, yaitu merawat jiwanya atau arwahnya. Dengan istilah di kalangan umat Buddha, yaitu pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang kita perbuat ini, atau kebaikan-kebaikan yang kita perbuat atas nama leluhur yang telah tiada, masih ada gunanya, ada manfaatnya. Seperti pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa-doa atau membaca kitab suci. Membaca kitab suci adalah satu kebajikan yang luar biasa. Yang kita baca tadi adalah kebijaksanaan Sang Buddha. Kebijaksanaan sabda-sabda Buddha itu diperoleh dengan tidak mudah. Bahkan Sang Buddha bertapa sekian tahun dan belajar Dharma. Kehidupan ini bukan satu kehidupan, 2 kehidupan, namun berkalpa-kalpa untuk menemukan kebijaksanaan dan kebijaksanaan yang pernah disabdakan Sang Buddha ini diteruskan, diwariskan lewat ditulis kitab suci, sehingga pada hari ini pun kita masih bisa membacanya dan belajarnya. Kalau dulu kita tidak tahu, dengan membaca kita menjadi tahu. Dulu tidak mengerti atau ragu-ragu, dengan membaca kita menjadi jelas dan menjadi orang yang bijaksana. Kebajikan yang besar dari belajar kitab suci inilah yang akan kita kirimkan, yang akan kita berikan untuk almarhum Bapak Rumende. Dengan kita menjadi orang yang alim mau belajar agama, tentunya akan mengkondisikan arwah itu juga mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang diciptakan sendiri, yang berasal dari pelimpahan jasa dari kita itulah yang akan mengkondisikan arwah itu telahirnya di alam kondisi bahagia, yaitu surga. Kemudian juga di depan altar, ya, ada sajian makanan-makanan. Ini juga sebagai tanda bakti dan ada gunanya bagi leluhur yang telah tiada. Tadi sebelum kita mengawali puja bakti, kita telah banyak mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari memberikan persembahan-persembahan kepada yang telah tiada atau orang tua kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada umumnya ketika seseorang ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga, akan meresponnya dengan kesedihan, dengan kepedihan, dengan penderitaan. Namun di dalam kitab suci agama Buddha pernah juga ditulis
yang bertolak belakang, pada umumnya mengalami kesedihan ketika ditinggal kematian. Namun ada salah satu keluarga, bahkan ini seorang petani yang sederhana, yang miskin hidupnya. Selama kehidupannya dia merenungkan tentang datangnya kematian bisa terjadi setiap saat, ya. Merenungkan. Dia dalam melakukan perenungan ini bukan saja dirinya sendiri, karena dia sebagai kepala rumah tangga, dia juga mengajak anggota keluarga juga merenungkan hal yang sama. Dia mengajak istrinya, anak-anaknya, ya, disuruh setiap saat berpikir untuk datangnya kematian setiap saat, ya. Apa yang terjadi, saudara? Setelah perenungan-perenungan setiap saat, terjadi betul salah satu anggota keluarga, anak laki-lakinya, ketika bekerja di ladang, dia dipatok oleh seekor ular dan meninggal di situ. Ketika ditinggal kematian oleh anak laki-lakinya, responnya dia tidak sedih, tidak menderita. Bukan karena anak bandel yang ditinggal ini yang mati ini, bukan anak yang tidak tahu diri anak yang mati ini, namun juga anak yang berbakti. Namun orang tua ini langsung bisa menerima datangnya kematian setiap saat. Demikian pula apa yang dipraktekkan oleh petani ini pun bisa kita juga praktekkan dalam kehidupan ini. Bukan berarti kalau kita mengingat kematian setiap datang, hidup kita jadi pesimis, hidup kita tidak bergairah, hidup kita tidak semangat. Justru dengan kita selalu merenungkan datangnya kematian ini, kita pun tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan untuk tidak berbuat kebajikan. Ada sebuah survei di dunia ini, bangsa yang masyarakatnya paling bahagia itu bangsa Bhutan, ya, dekat India sana. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Bhutan? Dia pun merenungkan tentang adanya kematian terjadi setiap saat, menjadi bangsa yang bahagia. Loh, kenapa bangsa yang bahagia? Kok bukan bangsa yang maju, yang fasilitas materinya lengkap, ya? Ya, ternyata justru dengan perenungan itu menjadi orang yang bahagia, karena mungkin bisa juga setiap saat, setiap detik, setiap waktu dia mempersiapkan datangnya kematian. Apa datangnya kematian? Datangnya kematian adalah sebagai gambaran bagi kita bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan, itulah yang akan menemani kita. Tadi kita telah banyak juga mendengarkan ajaran Sang Buddha tentang bekal apa yang dapat kita lakukan, yang akan menemani kita setiap saat. Ternyata apa yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, hal-hal yang baik itulah yang 100% menemani kita menentukan arah kelahiran-kelahiran kita di alam-alam yang lain. Sebaliknya, Sang Buddha juga bisa melihat dengan kemampuannya. Makhluk-makhluk terlahir menempati alam-alam yang lain, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, namun karena konsekuensi perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan di dunia ini. Pada kesempatan pagi ini kita bersama-sama mengenang dan mengingat kembali 2 tahun wafatnya Ut Rindi. Apabila semasa kehidupan beliau, secara pasti memang kita tidak tahu bekal yang dibawa beliau itu cukup atau tidak. Apabila bekal yang dibutuhkan untuk kelahiran berikutnya itu masih kurang, pada kesempatan ini dengan pembawaan doa-doa ini, yakinlah akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia benar-benar menjadi kenyataan. Di dalam tradisi Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Inilah janji seorang bodhisattva. Dengan konsentrasi, dengan keseriusan, ya, fokus pada para suci, menyebut dan juga meneladani kehidupan para suci, akan membawanya seseorang
terlahir di alam bahagia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan pelaksanaan peringatan 2 tahun ini, semoga keluarga yang ditinggalkan, putra maupun putri beliau, merasa puas dan lega karena telah mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada beliau yang telah tiada. Semoga menjadi harapan keluarga benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan juga merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian orang tua, ditinggal kematian seorang ayah, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain, yang lalu saat ini maupun yang akan datang. Satu persatu anggota keluarga, bahkan kita sendiri akan meninggal juga. Semoga akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terlahir di alam bahagia dengan doa, dengan persembahan dan rasa bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan. Sadu, sadu, sadu.